Ya, pemirsa, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga jual bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi meski harga minyak global bergejolak. Pemerintah juga menjamin kebijakan subsidi BBM telah diperhitungkan dengan matang dan defisit APBN tetap bisa terjaga di level 2,9%. PT Pertamina Persero telah menaikkan harga 3 bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi pada tanggal 18 April 2026 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ketiganya itu Pertamax Turbo menjadi Rp19.400 per liter dari sebelumnya Rp13.100 per liter. Kemudian Dexlet dari sebelumnya Rp14.200 per liter menjadi Rp23.600 per liter. Serta Pertaminex dari sebelumnya Rp14.500 per liter menjadi Rp23.900 per liter. Hal ini guna menyikapi lonjakan harga minyak global. Di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga juga menaikkan harga liquid petroleum gas atau LPG non-subsidi ukuran 12 kg. Dari sebelumnya Rp192.000 per tabung menjadi Rp228.000 per tabung atau naik 18,75%. Adapun harga LPG non-subsidi jenis 5,5 kg juga mengalami peningkatan harga 18,89%. Dari sebelumnya Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung. Kenaikan tersebut untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Kementerian Keuangan menjamin tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026. Pemerintah juga berusaha menahan kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah tren kenaikan harga minyak global. Kebijakan ini pun dinilai bisa memberikan tekanan terhadap keuangan negara alias APBN. Seiring makin lebarnya disparitas antara harga beli minyak mentah dan harga BBM yang harus ditanggung kas negara atau dijual di tanah air. Berbagai sumber untuk IDXNO. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menakar daya tahan APBN menanggung beban subsidi energi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih, ekonom dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian juga ada Bapak Nofrizal, Ketua Dewan Riset Supply Chain dan juga Logistik, Asosiasi Logistik Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Bu Lana, apa kabar? Terima kasih. Apa kabar Mas Pras dan Pak Nofrizal? Kabar baik, Bu Lana. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Nofrizal, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Mas Pras, ketemu lagi. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sehat selalu Pak Nofrizal. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu ya dari Bu Lana nih, kalau kita cermati dengan kondisi saat ini, seberapa besar sih sebenarnya poin-poin ataupun hal-hal yang bisa dicermati begitu ya dengan kondisi saat ini, kemudian daya tahan APBN-nya juga seperti apa sih Bu dalam menanggung, menopang beban subsidi energi baik BBM maupun LPG nih di tengah volatilitas harga minyak global. Silakan. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi kalau saya lihat dari perkembangan harga ICP ya, ini Indonesian Crude Price, dari mulai Januari, Februari, dan sementara datanya sampai akhir Maret karena April belum keluar. Ini data dari Kementerian SDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Itu kalau kita lihat secara 3 bulan, sebetulnya tekanan terhadap kenaikan harga minyak sampai saat itu ya, Maret, itu masih belum begitu besar karena di bulan Januari harga minyak mentah itu masih di bawah harga asumsi di APBN. Harga asumsi di APBN kan $82 per barel. Sementara per Januari itu masih sekitar 60-an. Februari juga sekitar hampir 70 ya, 68, dan kemudian baru Maret itu melesat ke 102. Nah, total tekanan tadi itu kalau kita lihat dari sisi harga minyak mentah, sebetulnya pemerintah masih ada keuntungan sekitar $10 gitu ya. Dan kalau kita cerminkan ke dalam rupiah itu masih tercatat pemerintah masih bisa surplus 71 triliun dari bulan Januari ke Maret. Nah, tapi April ini kan kita bisa lihat bahwa masih ada tekanan terhadap harga minyak mentah walaupun mungkin tidak setinggi Maret. Rata-rata barangkali sekitar 95-an ya, sehingga ada tekanan yang relatif berkurang dari aspek itu. Nah, memang konsekuensi dari kenaikan baik itu harga minyak mentah maupun LPG ini yang berbasis energi ya, termasuk juga barangkali
tadi ya ada LPG, ada minyak mentah yang itu menjadi basis kan untuk jenis-jenis minyak yang lain. Ini memang cukup berat kalau kita lihat terus-menerus kenaikan di atas 100. Nah, tentunya kita berharap dari perang ini bisa segera berakhir ya, karena kalau kita lihat tekanan ini kan memang lebih banyak karena isu dari bukan isu sih, sebetulnya lebih kepada tekanan dari geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Iran. Nah, sampai kapan gitu ya? Saya pikir Amerika pun mengalami masalah kok dengan kenaikan harga minyak mentah. Bahkan Presiden Trump sendiri sekarang dijung tanduk karena nanti di bulan November kan ada pemilu selah. Di pemilu selah ini akan menentukan apakah Partai Republikan itu masih akan menguasai mayoritas Kongres dan Senat, ya. Nah, ini akan sangat menentukan dan saya pikir Presiden Trump juga pastinya akan concern terhadap isu politik di negaranya sendiri di Amerika, yang kalau harga minyak mentah ini terus-menerus masih bertahan di atas 100, itu juga akan memberatkan masyarakat Amerika. Sekarang mereka pun juga sudah mulai protes, inflasi di sana juga sudah mulai naik. Dan kita tinggal menunggu nih kekuatan tadi APBN tadi. Sementara kalau dilihat dari sampai Maret sih masih ada kelebihan ya atau penghematan ya sekitar 71 triliun. Tapi saya kira kalau harga minyak mentah bertahan di atas 100 memang harus dikocok ulang nih APBN-nya, Mas Pras. Barangkali perlu direvisi ataupun ya berlakukan penghematan efisiensi di pengeluaran-pengeluaran yang lain demi mencegah inflasi tentunya, Mas Pras. Itu Karena dia. kalau inflasinya nanti berlanjut, waduh bahaya ini. Ya, ketinggian lah. Seperti tadi saya cerita, berat ini. Efeknya kemana-mana. Ya. Banyak hal yang perlu dicermati ya dengan fluktuasi harga minyak global begitu yang tengah terjadi, karena perang pun juga belum ketahuan yang akan berakhir sampai kapan. Nah, perspektif dari Asosiasi Logistik Indonesia nih, Pak Nofrisal, seberapa krusial akhirnya kalau kita bicara mengenai subsidi bahan bakar minyak begitu juga dalam menjaga stabilitas biaya logistik, kemudian operasional logistik nasional kita juga ini, Pak. Ya, terima kasih Mas Pras. Yang pertama mungkin kami dari Asosiasi Logistik Indonesia menyampaikan apresiasi ya dan salut dengan cara bertahan pemerintah gitu ya, untuk kita bisa bertahan sejauh ini. Jadi saya kira walaupun mungkin seperti Ibu Lana katakan ya, jadi kita nggak bisa berpanjang-panjang soal ini. Jadi barangkali kita berharap walaupun kemarin Pak Menteri SDM sudah mulai mengasih sinyal gitu ya, bakal ada kemungkinan kenaikan kedua gitu ya dari yang sudah berjalan hari ini. Nah, kembali ke isu dari sisi logistik dan supply chain kita, harga bahan bakar yang terutama yang non subsidi itu sebenarnya kan sangat vital di dalam transportasi ya, terutama ya. Jadi kalau kita ambil contoh di darat saja, kami itu punya dua tipe cost, Mas Pras. Satu adalah biaya yang bisa kita kontrol atau controllable cost. Yang kedua biaya yang tidak bisa kita kontrol, uncontrollable cost. Nah, kebetulan kalau kita bicara BBM ini termasuk yang uncontrollable cost. Kami tidak bisa bernego dengan siapapun, dengan Pertamina, dengan segala macam kalau biayanya naik atau turun gitu kira-kira ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau itu yang naik maka komposisinya justru itu yang terbesar gitu, Mas Taras. Jadi di angkutan darat itu kalau kita ambil, dan mungkin juga hampir semua di bidang transportasi yang lain juga yang menggunakan bahan bakar minyak gitu ya, kita mengeluarkan biaya antara 35 sampai 40% untuk itu. Dan jadi kalau itu naik, misalnya sekarang kalau kita lihat dari kenaikan yang ada, kalau diambil persentasinya kan mencapai sekitar 45 sampai 60% gitu. Jadi cukup signifikan, Mas Pras. Jadi kalau ditanya seberapa krusial, akan sangat krusial bagi kita untuk melakukan dan memanage aktivitas logistik kita seperti biasanya gitu. Jadi kita harus melakukan extra effort gitu ya untuk bisa tetap bertahan juga gitu, dan kemudian melakukan berbagai langkah-langkah taktis yang bisa kita perlukan untuk tetap itu berjalan dengan baik. Utamanya sih berujung kepada bagaimana kita menciptakan bisnis yang lebih efisien dan kemudian melakukan berbagai rekayasa bisnis dan operation yang harus kita jalani. Saya kira intinya itu, Mas Pras. Jadi sangat krusial memang.
Oke, tapi kalau kita lihat seberapa besar sih sebenarnya komposisi penggunaan BBM baik yang bersubsidi maupun non subsidi di industri logistik nih Pak Nofrisal. Mengingat Anda katakan tadi kan ada biaya yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol begitu. Iya, iya, iya. Kalau tadi saya sampaikan, kalau kita bicara soal biaya operation kita, BBM itu berkontribusi hampir 35-40%, Mas Pras. Iya. Jadi artinya kalau itu yang berubah, jadi perubahan itu sangat signifikan terhadap seluruh proses bisnis kita gitu. Oke. Kalau kita lihat misalnya angkut truk misalnya, atau misalnya para logistik service providers kita yang berbasis courier service misalnya, yang mobilnya banyak, yang truknya banyak gitu ya, itu kan secara total akan sangat berpengaruh besar terhadap aktivitas harian kita gitu. Jadi kalau misalnya persentasenya gitu, apalagi sekarang naik sekitar 49 sampai 60% dari kenaikan sebelumnya, itu in general itu kan tentu pasti membawa impact yang sangat berat bagi kita untuk segera melakukan hal ini, menyikapi ini dengan baik. Jadi esensinya sih Mas Pras, menurut kami sih, di samping kita memahami situasi yang ada, di samping kita mengapresiasi daya tahan pemerintah sampai hari ini, tapi kita tentu juga berharap bahwa kita bisa melakukan langkah-langkah bersama gitu ya, baik pemerintah maupun industri, untuk bisa melakukan efisiensi maupun juga mencari alternatif yang bisa kita lakukan bersama gitu. Gitu kira-kira Mas Pras. Itu dia beberapa langkah yang sudah disampaikan. Mengingat tanggal 18 April kemarin kan sudah ada kenaikan juga ya BBM non subsidi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mengingat fluktuasi dari pergerakan harga minyak global juga masih cukup rentan begitu untuk bisa bergerak lagi mengalami kenaikan. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Nofrisal dan juga Bulana. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, kita akan cermati beberapa data yang akan kami sampaikan. Bagaimana dengan penyesuaian harga BBM seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia per 18 April 2026 yang sudah dilakukan oleh Pertamina. Ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan PBBKB sekitar 5%. Pertamax Turbo turun 98 ini menjadi Rp19.400 per liter, naik dari sebelumnya di Rp13.100. Kemudian Dex Lite Rp23.600 per liter, naik dari Rp14.200. Kemudian Pertamina Dex Rp23.900 dari sebelumnya Rp14.500. Namun demikian ada beberapa BBM yang masih ditahan oleh pemerintah khususnya Pertamina, yakni Pertamax tetap di Rp12.300, Pertalite tetap di Rp10.000 per liter. Kemudian Biosolar ini juga masih bertahan di Rp6.800. Hal ini untuk bisa diharapkan menahan ya, tidak ada transisi ataupun peralihan dari mereka masyarakat yang mengkonsumsi BBM non subsidi beralih kepada BBM bersubsidi, termasuk ada di dalamnya kalau kita lihat masih coba ditahan Pertamax begitu ya di Rp12.300. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi penyesuaian harga LPG juga sama, yang 12 kg menjadi Rp228.000 per tabung dari sebelumnya di Rp192.000 per tabung. Sementara untuk LPG yang 5,5 kg dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung untuk yang non subsidi, dan berlaku di wilayah Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, kemudian Jawa Timur, Bali dan NTB. Itu dia. Dan berikutnya kita lihat bagaimana dengan asumsi dasar makro dari APBN kita di tahun 2026 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, pertumbuhan ekonomi masih diharapkan bisa menyentuh di atas 5% atau 5,4%. Kemudian ada nilai tukar rupiah kalau di APBN 2026 dipatok 16.500 dan sekarang seperti kita ketahui sudah tembus di Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Sementara dari sisi harga minyak mentah globalnya CPI sendiri itu sekitar $70 Amerika per barrel. Itu dia beberapa data yang saya sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Nofrisal dan juga Ibu Lana Sulistianingsih. Ya, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, lantas bagaimana Bu Lana, Anda melihat dengan kondisi saat ini? Harga beberapa BBM sudah naik, kemudian ada beberapa yang masih coba ditahan begitu. Memang Anda katakan tadi ini masih bisa ditampung lah, masih bisa ditahan begitu oleh APBN kita. Tapi seberapa kuat, seberapa lama, meskipun pemerintah menyatakan BBM bersubsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun, Bu Lana? Masih di mute. Ya,
Nah, baik Mas Pras, memang kalau tadi terakhir Mas Pras sampaikan mengenai asumsi APBN, memang Ya. tekanannya nggak hanya dari harga minyak mentah ya, tetapi juga dari rupiah. Oke. Nah, kurs kita ini juga melemah melebihi dari asumsi APBN, Betul. bahkan yang tadi disebut sudah 17.000 ya. Ya. Tapi kalau kita lihat memang dari sisi tekanan tambahan terhadap kurs rupiah ini masih relatif kecil lah, sekitar 6,7 triliun ini yang saya lihat dengan Oke. kurs juga sampai Maret ya, karena belum keluar yang kurs rata-rata di April yang belum 17.000 tadi tuh. Ya. Itu sudah nombok kira-kira 6,7 triliun. Nah, sementara kalau kita bicara BBM tadi tuh yang ada bukan kelebihan tapi penghematan selama Januari Maret itu kan untuk yang subsidi, Ya. yang BBM Pertalite dan juga kemudian yang Biosolar. solar ya. Nah, ini yang dikhawatirkan memang betul Mas, adanya pengalihan ya dari konsumsi yang semula Pertamax menjadi Pertalite. Nah, ini memang perlu dicari titik tengah ini karena Oke. kalau sampai dibebankan ke Pertalite sendiri sebetulnya juga agak terbatas loh kita nyari barangnya. Dan solar ini kan seperti Pak Nofrisel sampaikan, ini sangat diperlukan sekali untuk kegiatan logistik. Nah, logistik ini berdampaknya akan cukup besar ke inflasi. Inflasi saja per Maret sudah lebih dari 2,92 Ya. ya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan karena ketika nanti harga katakan solar yang mengangkut logistik dari pertanian ke kota ke pasar ini akan naik tentunya ya, karena kadang-kadang juga saya nggak tahu, mungkin Pak Nofrisal nanti yang bisa membantu. Apakah kemudian ada pengusaha ini karena ada ekspektasi yang terus-menerus naik, kemudian harga dari logistiknya itu naik, yang otomatis harga bahan makanan itu udah naik. Nggak usah Oke. nanti, sekarang pun juga sudah naik harga bahan makanan yang kita lihat di pasar maupun di tukang sayur itu Ya. semua sudah pada naik gitu ya. Nah, ini yang perlu benar-benar diperhatikan oleh mudah-mudahan pemerintah ya dalam hal ini ya mengocok ulang APBN-nya supaya yang vital terkait dengan inflasi ini benar-benar dijaga. Karena kalau misalnya sudah urusan pangan naik, ini agak sulit ya Mas Pras untuk mengendalikan emosi masyarakat. Oke. Dalam arti mereka akan merasa gimana ya semua barang naik gitu ya. Walaupun sebetulnya harus diberi pengertian juga bahwa Indonesia ini juga nggak imun loh. Semua negara juga sudah mengalami tekanan. Bahkan di beberapa negara malah sudah ada kebijakan-kebijakan untuk mengontrol penggunaan BBM ya, baik itu yang sifatnya bekerjanya cuma sampai 5 hari ataupun yang lain-lain. Nah, gas yang tadi Mas Pras, LPG maaf, Ya. maksud saya LPG 5,5 kilo ini juga sangat bahaya kalau sampai dinaikkan. Kan sudah naik ya tadi ya infonya Mas Pras dari berapa itu tadi saya lupa. Oke. Ini tentu sangat vital juga karena sebagian besar masyarakat kita waktu diminta beralih dari kompor Minyak minyak tanah. tanah ke LPG itu kan suatu proses yang lama juga, dan sekarang sudah terbiasa dengan LPG 5,5 kemudian naik. Nah, ini tentu efeknya itu memang ke arah inflasi. Itu yang harus betul-betul dihitung. Oke. Ya, dihitung betul, jangan sampai melebihi lah ya dari ekspektasi. Katakanlah kita punya target Bank Indonesia kan 2,5 plus minus 1% tuh Mas Ya. Pras. Jadi Betul. paling tidak ya dijagain lah jangan sampai lebih dari 3,5% untuk inflasinya. Nah, bagaimana caranya? Ya memang pemerintah harus menghitung ulang. Baik. Saya pikir APBN ini harus dihitung ulang, direvisi mana-mana yang sudah tidak bisa direalisasikan. Katakanlah ada 9 prioritas kan program, yang mana yang betul-betul prioritas gitu. Baik. Jangan 9-9-nya jadikan prioritas. Misalkan Oke. dari situ apakah sekolah rakyat benar-benar akan direalisasikan semuanya. Jadi bertahap gitu Mas Pras terkait dengan prioritas Baik. ini. Mungkin dilihat dari triwulan ke triwulan supaya ada simpanan dari pemerintah yang cukup kuat menjadi buffer di luar dari uang pemerintah yang di Bank Indonesia ya, yang juga Oke. sudah disalurkan ke bank yang Baik. katanya sekitar 402 triliun. Nah, buffer-buffer ini yang harus dicari sih Mas Pras untuk Ya. bisa memitigasi supaya tekanan inflasi tadi tidak ada. Mau nggak mau pemerintah harus ikut Betul. membantu Ya. memberikan subsidi atau menahan harga-harga ini supaya tidak naik. Oke, itu dia. Bagaimana dari sisi pelaku usaha? Kalau memang subsidi ini bisa kita cermati bersama, apakah benar-benar bisa meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, atau mungkin masih ada inefisiensi struktural di sektor logistiknya sendiri nih, Pak Nofrisal? Ya, Mas Pras, tadi saya sempat menyampaikan bahwa kita punya controllable cost dan uncontrollable cost. Ya. Jadi kalau misalnya BBM itu bagian dari uncontrollable cost dan itu porsinya mencapai
mencapai sekitar 35-40%. Ditambah biaya karyawan, biaya UMR dan sebagainya, mungkin yang kita bisa manage dari struktur biaya itu sekitar 40% lagi gitu. Oke. Jadi itu yang bisa kita coba lakukan konsep-konsep managing integrated logistiknya, kemudian bagaimana aktivitas itu menjadi lebih efisien. Kita lakukan konsolidasi menjadi semakin solid gitu ya. Kita mungkin harus melakukan perubahan ataupun pergantian moda transportasi yang lebih efisien, atau kita mungkin mengatur kerja dengan lebih produktif dan tetap efisien misalnya gitu. Nah itu challenge yang kita hadapi di dunia logistik, Mas Pras. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan di Bu Lana tadi, kita memang merasakan. Saya hanya bersyukur bahwa saya mengikuti perkembangan karena kebetulan saya sering diundang Bank Indonesia juga ya. Jadi untungnya sekarang biaya logistik itu sudah masuk dalam komponen perhitungan TPID atau inflasi gitu. Jadi sehingga kemudian biaya logistik otomatis sudah kehitung dari konteks penetapan inflasi itu. Tapi meskipun demikian, kembali ke tadi gitu, karena sifatnya adalah biaya yang uncontrollable ya, seperti BBM, mungkin tarif tol misalnya gitu. Kita kan nggak bisa nego tarif tol misalnya ya, atau gaji karyawan, UMR dan sebagainya. Jadi kalau ditanya dari konteks presentasi, maka porsi yang controllable cost itu jauh lebih sedikit dari yang uncontrollable gitu ya. Oleh karena itu bagi pengusaha logistik misalnya, margin sekitar 10% itu nggak gampang diraih gitu. Jadi sehingga perlu lakukan intensif yang sangat masif gitu ya. Dan bahkan barangkali di dalam beberapa hal kita melihat bahwa langkah-langkah restrukturisasi proses operasi, mungkin optimizing road misalnya gitu yang harus kita lakukan gitu ya, memilih moda transportasi. Tapi kan Indonesia itu begitu luas gitu. Kalau di Jawa barangkali kita masih punya banyak infrastruktur, Mas Pras, yang bisa kita ganti moda transportasinya gitu ya. Kalau kemahalan pakai pesawat, kita pakai kereta api, atau kita pakai kapal, atau kita pakai darat gitu ya. Tapi di sebagian besar Indonesia misalnya, moda transportasinya terbatas ya. Hanya ada kapal, hanya ada pesawat, hanya ada darat misalnya gitu ya. Jadi dalam konteks seperti itu mungkin kita merasakan apa yang tadi Mas Pras katakan seberapa krusial ya. Di situ kita merasa cukup krusial kalau kita bertahan terlalu lama di situ gitu. Oke, Pak Nofrizal. Nah, kalau kita lihat dari sisi industri, mana yang lebih dibutuhkan, subsidi BBM-nya atau insentif lain nih, misalnya perbaikan infrastruktur, kemudian digitalisasi di sektor logistik. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar, Pak Nofrizal dan juga Bu Lana. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Oke. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Nofrizal dari Asosiasi Logistik Indonesia, kemudian di Bu Lana Sulistianingsih dari Universitas Indonesia. Nah, Pak Nofrizal, lantas apa sebenarnya yang dibutuhkan saat ini ya, dengan kondisi saat ini? Subsidi, kemudian insentif yang diberikan, atau Anda mengharapkan ada kebijakan-kebijakan lain yang mendukung untuk sektor logistiknya, industri logistiknya secara nasional, Pak Nofrizal? Ya, terima kasih Mas Pras. Ini pertanyaan penting ya. Oke, kita melihat bahwa subsidi itu bagi kita sangat terasa gitu ya, Mas. Jadi ini bisa layak untuk kita terus pertahankan. Tetapi kemudian kita juga butuh prakondisi lah kalau saya sebut ya. Bagaimana kita bisa menggunakan energi alternatif yang lain yang bisa kita gunakan gitu ya, sehingga kemudian kita bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan maksimal. Mungkin energi baru terbarukan atau mobil listrik misalnya gitu ya, di mana kalau saya bicara soal distribusi barang melalui courier service misalnya, ribuan mobil mereka gitu ya yang menggunakan fasilitas yang selama ini berjalan melalui energi fosil misalnya BBM.
Tapi dengan misalnya memfasilitasi mereka untuk menggunakan alternatif energi lain, itu kan akan sangat membantu. Masalahnya adalah sebagian kan kita melihat bahwa di samping barangnya juga tidak gampang gitu ya, atau mungkin facility seperti charging dan sebagainya juga masih terbatas dan sebagainya. Nah, kita berharap untuk jangka panjang sebetulnya Mas Pras, kita memang harus menyiapkan skenario itu, karena memang kita merasakan bahwa efisiensi itu menjadi sangat utama ya. Jadi bagi kita komponen, kalau kita bicara production, distribution, dan kemudian sale gitu ya, maka distribution itu kan berarti bagian dari komponen struktur biaya. Orang distribusi itu tidak akan bicara soal margin, tapi soal efisiensi gitu. Sehingga dengan cara seperti itu kita semakin efisien, otomatis kita semakin baik, dan otomatis profitability-nya juga semakin bagus gitu. Jadi oleh karena itu kami berharap di samping subsidi, kebijakan peremajaan, mungkin juga semacam kemudahan di dalam mendapatkan fasilitas, misalnya impor kendaraan yang lebih murah dan sebagainya gitu ya. Itu sesuatu yang kita harapkan benar, selain dari energi alternatif dan kebijakan-kebijakan terkait dengan subsidi gitu. Iya Pak Nofrisal, mungkin juga nanti akan ada kemudahan yang diberikan, misalnya kita pembelian truk-truk yang mungkin berbasis kendaraan listrik ya, ini juga bisa menjadi salah satu solusi begitu ya Pak Nofrisal. Nah, iya itu yang saya maksud Pak. Ya baik. Nah, Bu Lana, lantas bagaimana Anda melihat begitu dengan kondisi saat ini? Kira-kira apa sih yang perlu kita sampaikan, strategi ideal dari pemerintah begitu, dengan tetap mempertahankan kualitas APBN kita, menjaga daya tahan APBN kita begitu di tengah tekanan global, kemudian tetap bisa menjaga juga ekonomi tetap bergerak di dalam negeri? Ya, ini kita bisa lihat barangkali dari perspektif jangka pendek ya. Jangka pendek ini ya kita lihat sampai akhir tahun. Nah, kalau misalnya sampai kira-kira Juni atau kuartal kedua, harga minyak mentah masih bertengger di atas 100 gitu ya, karena ICP itu relatif mahal ya. Ya kita pakai misalnya Brent atau WTI kan sekarang sekitar 90-an. Nah, tetap di atas APBN ya. Nah, ini memang harus dilakukan upaya untuk tadi ya Mas Pras, harus dihitung ulang APBN-nya, tetap mempertahankan defisit sebesar 2,92%, karena itu kan juga janjinya Pak Menkyu waktu ketemu dengan institusi dunia waktu di spring meeting kemarin ya. Jadi mempertahankan 2,92 sebagai maksimal, syukur-syukur bisa di bawah itu. Nah, tetapi di dalam jangka menengah panjang memang harus dipikirkan kembali moda apa sih untuk logistik ini supaya lebih murah. Tadi Pak Nofrisal menyatakan bahwa di Jawa bisa pakai kereta api. Nah, memang jalur kereta api di Jawa ini sudah cukup bagus ya. Kita kalau naik kereta api juga sudah double track, jadi nggak terganggu dengan hilir mudik kereta api barang. Nah, ini tentu juga bisa menjadi semacam contoh ya, bahwa di daerah Sumatera itu sebetulnya juga ada jalur kereta api loh Mas Pras. Cuman nggak seaktif di Jawa. Di Sulawesi juga mestinya bisa dibangun. Jadi kalau kita bicara bukan antar pulau ya, di dalam pulau itu sendiri itu sebetulnya jalur kereta api bisa dikembangkan. Nah, kalau sekarang ini barangkali Presiden Prabowo bisa mulai memikirkan bagaimana membangun jalur logistik tadi di luar Jawa. Walaupun kemudian nanti pasti akan ada penggunaan kapal ataupun kapal laut terutama ya yang relatif murah, ataupun misalnya jalan darat. Kalau dari Sumatera ke Jawa kan masih bisa ya jalan darat karena ada kapal tadi, ada kapal Roro gitu ya. Nah, itu yang juga harus diperkuat, karena ketergantungan kita terhadap minyak ini nggak hanya sekarang ini loh yang seperti sekarang ini, dulu juga pernah ada. Jadi apakah kita akan terus-menerus ketemu yang kayak gini, walaupun mungkin one off gitu ya, mungkin nggak tahun depan, mungkin tahun yang akan datang lagi, kan kita nggak bisa expect. Seperti kata Pak Nofrisal, uncontrollable, ini situasi dunia ini kan nggak bisa kita kontrol ya. Nah, jadi harus mulai memang ada backup, harus ada
perbaikan dari infrastruktur yang ini tentu jangka menengah dan panjang, Mas Pras, yang harus dipikirkan ke depannya sehingga Betul. kita nggak punya lagi, nggak ada apa ya, mungkin bukan nggak punya masalah, tetapi kita meminimumkan memitigasi konflik global yang mungkin terjadi di waktu-waktu yang akan datang yang berdampak kepada harga minyak. Ini memang pekerjaan jangka menengah dan panjang yang bisa direalisasikan ya saya pikir oleh pemerintah dari Presiden Prabowo ini. Nah, tapi dalam jangka pendek memang nggak bisa kita kalau mau menekan inflasi, dan kita juga ingat loh ya banyak negara yang yang relatif ya kalau udah diganggu inflasi itu secara politik juga akan terganggu gitu loh. Jadi kita nggak pengen nih situasi ini akan merembet ke situasi politik, sosial. Kita pengen baik-baik saja supaya kita bisa bekerja dengan baik. Tetapi gimana sih bisa menjaga daya beli masyarakat yang tekanannya ini karena harga transportasi, harga BBM itu biasanya udah paling cepat lah melesatnya, Mas Pras. Baik. Mudah-mudahan bisa dimitigasi lah, Pertamax ini bisa dipertahankan, kalaupun naik sedikit gitu ya, ditarik titik seimbangnya, karena kalau nggak nanti pindah itu, Mas Pras, benar juga banyak Pertamax ke Pertalite gitu. Baik, itu dia. Memang beberapa hal yang perlu dicermati tadi, bagaimana menjaga harga BBM ini meskipun dari sisi harga keekonomian terutama yang non subsidi ini masih mencoba ditahan kenaikan tidak terlalu melonjak signifikan begitu. Tapi di satu sisi ya harus tetap mempertahankan penerimaan negara tentunya untuk bisa mengamankan juga APBN kita di tahun 2026 ini. Baik, Pak Nofrisal, kemudian di bulannya terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Ibu Lana, terima kasih. Pak Nofrisal, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Pras. Ya, pemirsa, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah terkait pentingnya keseriusan dalam mengendalikan inflasi. Ya, Tomsi juga meminta agar pemerintah daerah tidak menganggap remeh fluktuasi harga bahan pangan. Menurutnya, sekitar 227 juta penduduk Indonesia tergolong rentan terhadap kenaikan harga pangan. Karena itu, kenaikan harga sekecil apapun dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tomsi juga menginstruksikan pemerintah daerah untuk lebih proaktif dan tidak hanya melakukan pemantauan harga secara administratif. Karena itu, para pejabat harus turun langsung ke lapangan guna memastikan stabilitas harga di pasar. Karena saudara-saudara kita yang saya bilang tadi, ya, sangat miskin, rentan miskin. Sedikit aja dia jatuh jadi miskin, tergelincir. Kemudian miskin menuju sedang. Itu 227 juta orang yang sangat dipengaruhi oleh harga yang kita rapatkan setiap minggu ini. Jangan tanya istri kita, mungkin tidak terpengaruh. Yang kita urus itu tadi segitu banyak. Ya, jadi saya minta bersungguh-sungguh, turun betul, hadir Zoom. Jangan karena di rumah kita nasi oke, makanan oke, terus kita tidak merasakan itu. Naik dari 100 menjadi 200 kabupaten, ikut rasakan bahwa 100 kabupaten itu merasakan kenaikan. Berpikir keras, berusaha keras, evaluasi. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga tingkat inflasi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Kemudian juga sudah bergabung Pak Tauhid Ahmad, Ekonom Senior Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Bu Hardini, apa kabar? Halo Pak Tauhid, salam sehat bahagia. Baik, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Tauhid, apa kabar? Baik, selamat pagi Mas, selamat pagi Bu Hardini. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan langsung saja kita akan review nih dari Pak Tauhid ya, terkait dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan begitu, bahwa pemerintah ini sudah memberikan arahan khususnya dari Kemendagri begitu ya, untuk pemerintah daerah bagaimana berkolaborasi begitu, demikian juga dengan pemerintah pusat ya, untuk melihat bagaimana perkembangan inflasi, dan Anda melihat seberapa besar juga akhirnya urgensi dari kondisi saat ini, Pak Tauhid. Ya, saya kira ini menjadi momen penting ya, karena kalau kita lihat di bulan kemarin
di Maret tuh inflasi kita cukup tinggi sekitar 3,48 begitu ya. Oke. Sudah hampir batas psikologis kita kan 2 plus minus 1 atau maksimal 2,5 plus minus 1, artinya batas maksimal 3,5. Dan Ya. ini memang bulan ke depan pasti akan ada dampak global ke kita dan ini potensi meningkat. Saya kira sepakat bahwa memang inflasi ini tidak boleh juga terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah begitu ya. Iya. Karena kalau terlalu rendah juga tidak bisa sebagai insentif bagi para pelaku usaha. Nah, kalau terlalu tinggi, nah tentu saja akan memberatkan masyarakat, terutama masyarakat bawah, begitu Mas. Oke, nah dari Kadin Indonesia melihat seperti apa tadi kalau sudah disampaikan begitu ada peringatan Kemendagri begitu instruksi yang cukup tegas ya baik dari sisi pemerintah pusat maupun daerah begitu agar tidak meremehkan fluktuasi harga pangan juga termasuk di dalamnya dan dampaknya terhadap daya beli pelaku usaha dan juga konsumen begitu Bu Hardini. Mas Pras gini ya, Kadin Ya. memandang peringatan tadi yang dari Kementerian Dalam Negeri ini sangat relevan dan strategis karena memang fluktuasi harga pangan ini bukan sekedar isu konsumsi rumah tangga, tetapi juga berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi nasional, keberlangsungan dunia usaha, serta tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini. Oke. Nah, kalau dari sisi konsumen, kenaikan harga pangan pasti menekan daya beli, terutama dalam kelompok menengah bawah yang proporsionalnya itu pengeluarannya masih didominasi dengan kebutuhan pokok. Jadi ketika harga beras dan cabai, minyak goreng, telur, dan komoditas utama lainnya meningkat tajam, masyarakat akan mengurangi konsumsi non-pokok. Dampaknya sektor perdagangan retail di mana UMKM, jasa hingga manufaktur ini pasti terikut dampak karena permintaannya menjadi melemah. Nah, dari sisi pelaku usaha, adanya fluktuasi harga pangan ini juga menciptakan akhirnya ketidakpastian biaya produksi, khususnya bagi industri makanan, minuman, hotel, restoran, catering ya, serta UMKM kuliner. Karena ketika harga bahan baku naik mendadak, margin usaha pasti akan tergerus. Ini jika diteruskan harga jual konsumen ini akan menahan belanja. Jadi jika Oke. diteruskan pelaku usaha menanggung beban biaya. Jadi situasi ini dapat menekan ekspansi usaha dan penyerapan tenaga kerja, Mas Pras. Oke, itu dia ya terkait dengan inflasi yang memang sangat penting dan urgent sekali diperhatikan atau menjadi concern ya baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Nah, Pak Tauhid lantas seberapa penting yang kalau Anda lihat begitu ya, mengapa sih sektor pangan ini menjadi titik paling krusial dalam pengendalian inflasi di Indonesia dibandingkan sektor lainnya nih, Pak Tauhid? Ya, kalau kita lihat ya, kenapa terutama makanan ya, Ya. itu paling besar ya. Kalau kita kategorikan ada inflasi inti, harga diatur pemerintah sama bergejolak, Ya. memang sebagian besar kalau kita lihat porsinya itu hampir mungkin 60-70% di kondisi Maret tuh disebabkan oleh harga bergejolak ya. Oke. Komoditinya tadi betul ada daging ayam ras, beras, telur ayam, cabai rawit, daging sapi itu saya kira proporsi terbesar ya. Permasalahannya yang kedua, pertama memang untuk beberapa komoditi hortikultur itu disebabkan oleh perubahan iklim ya, kalau musim hujan dan sebagainya. Untuk komoditi misalnya cabai dan sejenisnya itu memang harga akan cenderung naik karena pasokan berkurang. Termasuk juga pada beberapa komoditas sayuran dan sebagainya. Nah, saya kira itu. Tetapi memang yang agak sulit, yang seringkali harus kita hati-hati, justru komoditi daging ayam, telur ayam yang sangat berkaitan dengan pasokan untuk untuk DOC-nya ya, atau Oke. untuk indukan untuk mereka memproduksi telur maupun untuk daging ayamnya. Nah, ini yang kemudian harus diatur oleh pemerintah begitu ya. Nah, saya kira ini yang kemudian memang bukan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Nah, memang problemnya tidak semua daerah itu bisa surplus ya, bahkan minus. Iya, Nah, ini yang betul. kemudian biaya logistik ya antar daerah itu relatif mahal.
misalnya sebagian Sumatera atau Sulawesi berasnya itu masih suplainya dari Jawa atau sebagian dari daerah lain yang dan biaya logistiknya mahal. Nah, ini yang kemudian mungkin ya pemerintah, terutama pemerintah daerah bisa berkontribusi mengurangi biaya logistik sehingga harga pangan terutama beras dan Ya. sebagainya bisa relatif turun walaupun kita surplus ya 4 sampai 5 juta ton begitu. Oke, itu dia tantangan juga terkait dengan sektor pangan, logistik pun menjadi tantangan dengan kenaikan harga BBM non subsidi juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita akan bahas lebih jauh nanti langkah Kadin untuk bisa mendorong anggotanya bekerja sama lebih intens, lebih erat dengan tim pengendalian inflasi daerah seperti apa. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Bu Ardini, kemudian Pak Tauhid, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kembali kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa pergerakan inflasi dalam skala bulanan ya. Kita lihat dari Juli 2025 sampai dengan Maret 2026 ini dia fluktuasinya memang sempat terjadi deflasi sebanyak 2 kali ya secara bulanan. Begitu di bulan Agustus 2025 menjadi sekitar 0,08%, kemudian di Januari 2026 juga 0,15%. Namun langsung melonjak di bulan Februari 0,68% meskipun di bulan Maret turun sedikit menjadi 0,41% inflasi secara bulanan. Dan berikutnya bagaimana dengan pergerakan inflasi secara tahunan, ini juga yang tadi sempat menjadi concern juga dari Pak Tauhid, di mana target kita adalah 2,5% plus minus 1% atau sekitar 3,5%. Sementara terakhir per Maret 2026 seperti yang bisa Anda saksikan ini sudah mencapai 3,48%. Meskipun kita tahu bulan sebelumnya bahkan lebih tinggi lagi di 4,76%, alias dalam 3 bulan terakhir dari Desember, Januari, Februari naik terus untuk tren inflasi secara tahunan. Namun di bulan Maret secara tahunan turun menjadi 3,48%. Itu dia beberapa hal yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ardini dan juga Bapak Tauhid Ahmad. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, lantas dari sisi Kadin, nah kerjasama kemudian arahan-arahan apa saja sih dari Kadin ini yang sudah disampaikan begitu untuk bekerja sama dengan TPID dalam menjaga tingkat inflasi khususnya yang terkait dengan harga pangan ini tetap akan ya bisa dikatakan terkendali lah Bu Ardini di daerah. Ya, jadi gini Mas Pras, kalau dari perspektif dunia usaha, prinsipnya ini bukan semata-mata banyak regulasi yang menjadi persoalan, melainkan adanya aturan yang tumpang tindih karena implementasi yang berbeda antara wilayah, serta proses birokrasi yang lambat sehingga menghambat kelancaran distribusi daripada pangan. Karena itu, saat ini Kadin mendorong evaluasi regulasi secara berkala agar tujuan pengendalian inflasi ini tidak terganggu. Beberapa area regulasi di tingkat pusat maupun daerah yang sering menjadi perhatian pelaku usaha itu antara lain nih ada 1, retribusi dan pungutan daerah yang berlapis. Di sejumlah daerah, distribusi barang tuh masih menghadapi berbagai biaya tambahan di titik masuknya, pasar, terminal, atau fasilitas tertentu. Jadi jika berlebihan biaya logistik meningkat dan akhirnya dibebankan ke harga jual. Kedua, perizinan angkutan dan pembatasan jam operasional. Aturan lalu lintas barang, pembatasan kendaraan logistik di jam tertentu, atau perizinan bongkar muat yang sinkron dapat memperlambat pasokan, khususnya dalam komoditas makanan-makanan segar atau bahan-bahan segar yang sensitif sama waktu. Nah, yang ketiga itu mengenai kebijakan perdagangan yang berubah secara mendadak. Untuk komoditas tertentu, perubahan aturan impor, kuota, atau tata niaga yang tertentu itu cepat tanpa masa transisi dapat menimbulkan ketidakpastian pasokan. Keempat nih, minimnya digitalisasi layanan. Masih ada proses manual dalam perizinan. Jadi pembayaran retribusi atau pemeriksaan administrasi menyebabkan antrian dan biaya ekonomi ini tinggi. Kelima, masalah perbedaan standar administrasi antar daerah. Dokumen yang diminta antara kabupaten, kota, atau provinsi itu kadang-kadang tidak seragam, sehingga menambah waktu dan biaya distribusi. Nah, apa nih yang perlu dilakukan menurut pelaku usaha? Harus ada harmonisasi kebijakan pusat dan daerah agar tidak saling bertentangan. Dan adanya penyederhanaan perizinan, logistik, distribusi, dan pangan. Penghapusan pungutan yang tidak efisien, dan digitalisasi layanan rantai pasok. Serta yang paling utama, regulatory impact assessment. Ini jadi sebelum menerbitkan aturan baru ini harus dilakukan assessment. Intinya dunia usaha mendukung regulasi yang melindungi konsumen dan menjaga tata niaga sehat.
Gitu Mas Pras. Baik, ya tampaknya masih banyak beberapa poin yang cukup krusial dan fundamental nih Pak Tauhid yang sudah disampaikan dari Kadin ya. Tadi kalau kita lihat dari sisi perizinan, retribusi, kebijakan perdagangan yang masih ya dibilang suka berubah mendadak begitu ya. Minimnya digitalisasi, kemudian ada perbedaan administrasi antar daerah. Nah, Anda melihat ini masih bisa kita urai begitu benang kusut ini atau bagaimana sehingga tadi supaya urgensi dari kerjasama ataupun sinergitas pemerintah pusat dan daerah untuk bisa menjaga inflasi ini tidak terkendala hal-hal yang cukup mendasar nih Pak Ya, Tauhid. saya kira masih memungkinkan ya yang perlu dilakukan ya untuk beberapa komoditi penting tadi. Oke. Sebenarnya antar daerah itu bisa kerjasama antar daerah ya, Ya. terutama untuk antara daerah-daerah surplus dengan daerah-daerah minus begitu. Tetapi bentuknya regional atau sifatnya agak lebih luas begitu, sehingga kalau ada daerah yang kurang, dia sempat ada tentu saja kerjasama dengan pelaku usaha sehingga dia bisa lebih cepat mengantisipasi kekurangan stok bahan pangan dan sebagainya, termasuk misalnya tadi komoditi telur dan sebagainya begitu. Yang kedua, saya kira kita masih melihat peluang seandainya memang BUMD-BUMD yang ada memang bisa menangani banyak komoditi, bukan hanya katakanlah minyak goreng ataupun beras saja, sudah harusnya masuk ke komoditi yang penting penyebab inflasi dan sekali-sekali untuk melakukan operasi pasar, misalnya untuk telur, ya ayam, daging dan sebagainya. Jadi memang bisa lebih luas dan ini perlu dukungan daripada APBD ya, karena pencadangan untuk komoditi tersebut, penyimpanan itu membutuhkan anggaran dari daerah yang cukup besar. Nah, ketiga, saya kira daerah juga bisa berperan karena salah satu penyebab kenaikan inflasi itu kalau kita lihat di harga diatur pemerintah adalah tarif angkutan antar kota. Nah, ini yang kemudian tarif tadi betul disampaikan ya dari Kadin bahwa tarif ini sangat mempengaruhi inflasi ketika ada beban biaya itu yang kemudian bisa menyebabkan inflasi. Saya kira ini yang kemudian bisa diatur ya. Namun lagi-lagi beberapa hal memang perlu ya dukungan pemerintah pusat, tapi tidak bisa level makro, tapi face to face pada daerah-daerah yang katakanlah selalu inflasi tinggi, misalnya Papua, NTT, Kaltim, ya Sulawesi Selatan, ya Kalimantan, itu daerah-daerah jauh. Nah, berarti ada problem biaya logistik yang menurut saya itu daerah nggak sanggup, pemerintah pusat ya dengan anggaran yang ada bisa turun tangan begitu ya. Saya kira di sini kontribusi pemerintah pusat ya. Saya kira kalau ini dilakukan ya kita masih optimis inflasi di bawah 3,5% sepanjang tahun 2026 bisa dicapai ya. Apalagi sekarang katakanlah sebagian ya subsidi masih diberlakukan ya, kecuali subsidi itu dicabut ya, saya yakin ya bisa jauh di atas 3,5% begitu Mas. Ya, di situ sisi memang kalau ada kenaikan harga, petani yang diuntungkan kalau kita bicara mengenai dari sisi bahan pangan begitu ya Pak Tauhid. Lantas bagaimana supaya hal ini bisa menjadi satu keuntungan yang bisa dimanfaatkan dengan optimal, tapi harga jual kepada konsumen ataupun masyarakat begitu baik di desa maupun perkotaan tidak juga mengalami kenaikan begitu. Ya, saya kira yang ya biasanya memang kalau harga di level output naik, petani ikut dapat ya. Tapi lagi-lagi tadi ya pada saat panen umumnya harga jatuh begitu ya. Nah, pada saat mulai katakanlah produk itu mulai kurang atau jarang, harga naik. Nah, saya kira mau tidak mau ya di level petani dalam grup atau kelompok-kelompok tadi ya membentuk satu katakanlah koperasi atau sejenisnya yang kemudian mereka bisa menyimpan ya, tidak semua katakanlah untuk dijual langsung gitu, kemudian untuk bisa katakanlah disimpan dulu dan sebagainya, dan pada saat katakanlah harga relatif baik ya baru bisa dijual begitu. Nah, yang kedua memang memperpendek ya katakanlah jalur distribusi begitu ya. Sekarang kan banyak petani-petani yang langsung bisa menjual ke level kota, tentu saja ini perlu dukungan
katakanlah infrastruktur, pembiayaan dan sebagainya agar mendapatkan harga yang relatif baik begitu. Oke. Nah, tapi lagi-lagi untuk mengurangi beban katakanlah petani ya tetap subsidi pupuk, benih itu masih dibutuhkan sehingga bisa mengurangi cost mereka begitu, Mas. Oke, itu dia berarti bentuk kehadiran pemerintah sendiri adalah insentif ya, bentuk subsidi yang diberikan ya, baik dari sisi pupuk, ketersediaan pasokan dan juga benih-benih bagi para petani di seluruh Indonesia tentunya. Nah, komitmen Kadin sendiri terakhir ini bagaimana Bu Hardini untuk bisa menjaga tadi ketahanan pangannya oke, kemudian inflasinya juga tetap terjaga, dunia usaha juga masih bisa bergerak dan kesejahteraan masyarakat khususnya ya masyarakat menengah bawah juga masih bisa kita jamin begitu. Kadin memandang nih ketahanan pangan ini bukan sekedar daripada agenda sektor pertanian, Oke. tapi agenda strategis nasional yang berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi, daya saing industri, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan negara. Komitmen jangka panjang Kadin bersama pemerintah adalah membangun sistem pangan nasional yang tangguh, modern, efisien, dan tahan terhadap guncangan musim maupun tekanan daripada geopolitik global. Nah, beberapa pilar komitmen utama yang mesti dipegang ini adalah satu, transformasi produksi pangan nasional, di mana Kadin mendorong investasi besar di sektor pertanian modern, irigasi, mekanisme benih untuk benih unggulan, pupuk, peternakan, perikanan, serta teknologi budidaya agar produktivitas meningkat dan tidak ada ketergantungan impor, jadi lebih agak berkurang impornya. Nah, yang kedua, penguatan rantai pasok logistik nasional. Indonesia ini perlu membangun ekosistem distribusi pangan yang efisien. Bagaimana membangun gudang yang modern, cold storage, pelabuhan logistik, tol laut, konektivitas antar wilayah. Ini penting sekali agar menjaga sistem distribusi digital agar tidak ada disparitas harga antara daerah, jadi lebih naik atau lebih turun. Terus hilirisasi, yang ketiga nih hilirisasi dan industri pengolahan pangan. Kadin mendukung tumbuhnya industri pengolahan berbasis bahan baku domestik agar nilai tambah tercipta di dalam negeri. Keempat, cadangan pangan strategis yang adaptif, di mana pemerintah bersama pelaku usaha perlu memperkuat nih cadangan komoditas utama yang dikelola secara profesional untuk menghadapi gagal panen, bencana alam, atau gangguan perdagangan global. Jadi ini harus ada kerjasama dengan Bulog. Nah, yang kelima, Mas Pras, digitalisasi data pangan nasional ini penting sekali. Dan juga harus didukung dengan diversifikasi pangan nasional, di mana Indonesia tidak boleh tergantung pada satu atau dua komoditas saja, tapi perlu juga dalam hal ini adanya pengembangan daripada sagu, jagung, sorghum, umbi-umbian. Nah, yang ketujuh itu mengenai kemitraan petani dan dunia usaha. Dan yang kedelapan itu antisipasi geopolitik dan perubahan iklim. Jadi dalam hal ini Kadin melihat ke depan tantangan terbesar itu datang dari konflik global yang mana itu akan mengganggu gangguan rantai pasok. Jadi dalam hal ini kesimpulannya komitmen jangka panjang Kadin bersama pemerintah adalah menjadikan Indonesia berdaulat pangan, stabil dalam harga, dan tahan guncangan global sehingga ekonomi nasional tumbuh lebih konsisten dan masyarakat lebih sejahtera. Baik, itu dia beberapa rekomendasi yang sudah diberikan Kadin dan semoga ini ada sinergitas yang erat juga ya berarti dengan pemerintah pusat, daerah dan juga pelaku usaha khususnya begitu untuk bisa menjaga inflasi kita tetap terkendali, kemudian harga bahan pangan juga bisa terjangkau oleh masyarakat luas begitu, baik dari Sabang sampai Merauke, menengah sampai menengah ke bawah sekalipun. Baik, Bu Hardini kemudian Pak Tauhid Ahmad, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Bu Hardini, Pak Tauhid, terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.